Nabi SAW mengatakan wanita solehah itu cirinya ada 3 yang disebutkan di sini. Tapi kalau misalkan kita jelaskan, penjelasannya panjang sekali. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasai dan hadis riwayat Imam Abu Daud, beliau mengatakan wanita solehah itu adalah idza nazara ilaiha sarrathu, apabila dipandang oleh suaminya bikin bahagia. Wa idza amaroha ata'athu, kalau misal diperintah sama suaminya dia taat. Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi, apabila suaminya enggak ada tetap dijaga kehormatan suaminya yang ada di dirinya dan yang ada di harta suaminya, tetap dijaga. Baik, kita bahas satu-satu. Semoga cukup waktunya. Sampai maghrib kan? Baik, yang pertama, ibu-ibu sekalian, idza nazara ilaiha sarrathu. Satu ciri awal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila laki-laki atau suami melihat istrinya itu membuatnya bahagia. Artinya istri itu memang harus membuat suami bahagia dari segala sisi fisiknya. Ya, ibu-ibu sekalian, maka hendaklah berhias untuk suami. Jadi kewajiban berhias untuk suami itu sifatnya mutlak, berhias untuk yang lain itu enggak wajib. Ya. Kalau misal ibu-ibu sekarang lihat zaman ini terutama, banyak sekali ibu-ibu yang malah keluar rumah berhias, dalam rumah compang-camping. Ya. Ketika keluar, suaminya ngelihat kok wajah istrinya cantik sekali, nanyanya malah, "Loh, mau kemana, Mi?" Padahal harusnya cantiknya di rumah, bukan di luar. Malah di luar itu beberapa tempat apabila berlebihan itu kita dilarang cantik, bukan kita, ibu-ibu. Saya enggak. Ya. Jadi cantik istri itu di rumah, bukan di luar rumah. Memang kita harus rapi, kita harus wangi. Apabila kita keluar rumah memang benar-benar harus proper lah ya. Tapi esensi dari kecantikan seorang wanita adalah di mata suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka hendaklah wanita-wanita itu kalau enggak ada kebutuhan diam di rumah aja. Kalaupun keluar rumah jangan bertabarruj sebagaimana tabarrujnya zaman jahiliyah dulu. Bukan enggak boleh rapi, bukan enggak boleh pakai bedak, bukan enggak boleh pakai lipstik, tapi kalau berlebihan keluar rumah itu malah dilarang. Kenapa? Dalam riwayat disebutkan wanita apabila keluar rumah, setan itu udah nunggu dari segala sisi. Kira-kira apa yang anak mau gunakan untuk membuat laki-laki itu menuju ke arah dia gitu, pandangannya. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau di rumah, ibu-ibu sekalian itu hendaklah berapi. Kalau pakai baju yang bagus, ketika dilihat oleh suaminya, ya Allah cantik sekali Umi. Itu kan indah sekali rasanya. Kalau berhias untuk suami. Kalau misalkan keluar ibu-ibu berhias, laki-laki lain yang menikmati kecantikan ibu-ibu, pas pulang compang-camping, cuci muka hilang kecantikannya semua. Habis nguyek tabir enggak cuci tangan, langsung megang pipi suaminya kebus. Panas. Habis motong bawang bau, ya Allah karim, pakai daster bolong-bolong. Pas keluar wah kayak ibu-ibu pejabat. Tapi ketika di rumah suaminya tidak dihormati dengan tidak berhias. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau mau menghormati suami setinggi-tingginya, maka bercantik-cantiklah di rumah. Ya, buat suami itu kalau misalkan di luar pengen pulang, bukan kalau di luar kapan sih kira-kira nih istri tidur baru pulang. Jadi itu masalah, karena ini ibu-ibu sekalian mungkin nggak tahu ya, visual efek bagi laki-laki itu sangat menunjang keutuhan cintanya kepada istrinya. Jadi kalau misalkan visual laki-laki itu terpenuhi, maka syahwatnya itu tidak akan pergi keluar. Kalau ibu-ibu di rumah compang-camping, tidak pernah berhias untuk suami, ketek bau, tidak dirumuin dirinya, akhirnya suami ketika melihat ada yang lebih mau berhias untuk dirinya, kena. Iya enggak? Iya, pasti iya. Maka ibu-ibu sekalian, sekali lagi, buatlah ibu-ibu itu nikmat dipandang. Jadi kalau misalkan suami itu keluar, gimana caranya biar cepat pulang? Biar apa? Melihat wajah cantik istriku. Jadi kalau misalkan ada teman ngelihat ada suami yang buru-buru banget pulang, ditanya mau kemana? Mau ketemu istri. Berarti istrinya berhias untuk suaminya di rumah.
Dan berhias untuk suami di rumah itu harus sesuai dengan hasrat suami. Jadi suami pengen ibu-ibu pakai baju ini, pengen ibu-ibu pakai parfum ini, itu suami yang nentuin ini. Jadi tanya suami, jangan nggak peduli. Kadang ada suami yang bau parfumnya itu bikin dia pusing, ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa kamu yang aneh. Nah, mulai masalah terjadi. Baru masalah pandangan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat penjelasan lebih jauh dari apabila suami itu melihat ibu-ibu di rumah, ia membahagiakan suami, maksudnya suami melihat jadi bahagia, itu secara keseluruhan dari fisik kita atau dari fisik ibu-ibu. Jangan ibu-ibu bicara kecuali apa yang suami senang dengarkan. Jangan ibu-ibu berbau badan kecuali yang suami senang cium. Jangan ibu-ibu melakukan hal kecuali yang suami suka. Nah, ini baru istri idaman. Ini baru satu ya ibu-ibu sekalian. Jadi buatlah semuanya indah untuk suami. Jangan sampai suami pulang ke rumah isinya bentakan, isinya marah-marah, isinya rumah megaburan. Ini kan membuat suami itu ilfil. Ngerti ya ibu-ibu sekalian? Jadi kadang suami itu nggak mau datang ke rumah karena hal itu. Minimal ibu-ibu sekalian itu ngerti apa keinginan suami yang membuat suami bahagia dari segi fisik. Itu yang pertama. Jadi wanita solehah itu adalah apabila dilihat oleh suaminya dapat membuatnya bahagia. Kemudian yang kedua, wa idza amaroha atau athu, ketika diperintah oleh suami ia mentaatinya. Ibu-ibu tahu ya bahwasanya setelah Allah dan Rasulnya yang paling berhak untuk ibu-ibu taati itu adalah suami. Bahkan sebagian ulama mengatakan suami itu derajatnya lebih tinggi daripada orang tua untuk istri. Jadi perintah suami sifatnya mutlak kecuali dalam kemaksiatan. Sekali lagi, perintah suami sifatnya mutlak kecuali dalam kemaksiatan. Jadi apapun yang diinginkan oleh suami selama tidak keluar dari syariat, ibu-ibu wajib taati. Jangan yang ngatur istri. Kalau rumah tangga yang mendominasi itu istri, ya, anaknya kemayu. Karena apa? Sosok ayah diredam sama egoisme istri. Makanya buktikan kalau ibu-ibu mau jadi istri idaman, suami nyuruh apa? Taati. Dalam hadis disebutkan kalau ibu-ibu nolak malam-malam suami pengen, apa hukumannya? Dosanya besar lagi. Dilaknat sama malaikat sampai pagi. Kalau ibu-ibu nolak. Jadi kalau udah dapat dari suami langsung, iya bi. Jangan pura-pura nggak denger. Udah, colek-colekan udah. Tetap juga, nah ini bukan istri idaman yang seperti ini. Dalam masalah itu, mungkin banyak ibu-ibu sekalian itu heran, kenapa sih suami kok minta terus nih? Kita agak terbuka sedikit ya. Kenapa sih kok suami minta terus? Lah memang kebutuhannya suami seperti itu. Kalau itu tidak terpenuhi, kena dia di luar. Ibu-ibu. Ya. Jadi kalau misalkan laki-laki itu tidak terpenuhi hasrat yang itu, yang ibu-ibu sekalian tahu, maka kalau misal ada masalah di luar, senggol bacok pas itu. Kalau misalkan yang itu tidak terpenuhi, nah dari situ saja harus ibu-ibu penuhi, apalagi yang lain. Ibu walaupun sudah makan, suami minta ditemenin makan lagi. Ya. Walaupun ibu-ibu sekalian udah goreng telur, suami nggak serak sama telur yang ibu-ibu goreng lagi. Nah kan udah mulai nih, ya Allah. Tapi memang seperti itu. Begitulah cara ibu-ibu sekalian masuk surga. Suatu hari ada suatu kaum yang bersujud untuk menghormati rajanya. Sujud hormat ya. Kemudian seorang sahabat melihatnya. Kaum tersebut pergi menemui Nabi SAW. Kemudian ingin melakukan hal yang sama kepada raja tersebut. Nabi nggak mau. Kemudian Nabi mengatakan seandainya dibolehkan seorang wanita itu bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berhak bersujud kepadanya adalah untuk suaminya. Sujud bu, apalagi cuma ngoreng telur aja, ngeledok kopi kurang gula, buat lagi. Banyak gulanya 2 kilo isiin. Jadi di setiap kali ibu-ibu melaksanakan perintah suami,
di detik itu juga ibu-ibu sedang mendapatkan pahala. Coba kalau misalkan ibu-ibu pikirkan, kalau suami dikasih kopi, Mi buatin kopi ya, buatin kopi. Terus ketika diminum, serot, Mi kopinya kurang gula, tolong dibuatin yang baru ya. Ibu-ibu bahagia, sedang menuju pahala itu. Jangan malah ngomel, aduh cukuplah segitu. Nah, ini kadang gimana ya? Suami itu memiliki identitas seperti raja. Jadi kalau misalkan ada kehormatan raja yang tergores, kalau misalkan dia pendam akan terjadi celaka selanjutnya. Kalau misalkan dia luapkan akan terjadi celaka sekarang juga. Gitu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalkan diperintah oleh suami, maka harus ibu-ibu jalankan. Misal Nabi SAW ada riwayat yang menyebutkan tentang kesolehahan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini benar-benar gambaran rumah tangga yang so sweet, romantis, sampai Allah Subhanahu wa taala itu memberi salam kepada Khadijah. Jadi Khadijah itu adalah mungkin bisa ana sebut sebagai istri paling peka di muka bumi. Khadijah itu tahu kapan Nabi pengen minum, tahu kapan Nabi pengen makan, tahu kapan Nabi pengen sesuatu, tahu dia. Khadijah itu tanpa berkata, peka dia. Suatu hari Nabi SAW itu datang ke rumah Khadijah. Ya, Khadijah memang istri satu-satunya ketika beliau masih hidup. Setelah datang, Khadijah itu langsung tahu dari melihat wajah Nabi. Nabi itu lagi lapar pengen makan. Kemudian Khadijah minta izin kepada Nabi, wahai Muhammad, izinkan aku untuk ke belakang sebentar. Itu udah berapa tahun nikah masih kayak gitu minta izinnya. Coba heningnya keluarga Nabi kayak apa? Kita baru 3 tahun nikah udah saling kentutin. Itu Siti Khadijah. Jadi ke belakang pun dia minta izin. Ya Allah, anak baca hadis ini, anak berdoa semoga istri anak nomor 1 seperti itu. Nomor 2, seluruh kaum muslimah di dunia diberi kemudahan untuk seperti itu. Kemudian dia ke belakang. Setelah Khadijah itu pergi ke belakang ke dapur, malaikat Jibril datang. Setelah malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, tahukah engkau bahwasanya Khadijah ke belakang untuk menyiapkanmu makanan? Muhammad mengatakan, tidak, aku tidak tahu. Kemudian Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada Khadijah karena perbuatannya itu, dan aku pun meridhoinya. Coba bayangkan. Dapat salam dari Allah karena taat sama perintah suami dengan kepekaan istri. Jadi suami baru datang, ibu-ibu jangan ngomel. Kok segini bawa uang, Bi? Abi dari mana? Kok lama sekali pulang? Sambil compang-camping, kok aku nggak dibantuin? Kok begini, kok begitu? Ya Allah, suami baru pulang kerja, emosinya di sini nih. Kalau dapat marah lagi bisa meledak emosinya. Jadi suami baru pulang kerja, siapin apa yang dia butuhkan. Salim cium tangan, langsung ngomong, Mas butuh apa? Rebusin air untuk rendam kakinya, taruh tasnya, bersihin tempat makannya, langsung siapin dia makan, baru ngomong apa keresahan ibu-ibu. Ini mereteke langsung ngomeh. Aduh, bahasa Lombok. Ngerti gak? Baru datang sudah ngomel. Nah itu kan nggak taat sama suami. Baik. Kemudian memang taat itu berat. Anakku, ibu-ibu sekalian, taat itu berat. Maka ibu-ibu itu taat sebisa dan semampu ibu-ibu kepada suami. Saat ibu-ibu itu sudah tidak kuat lagi untuk melakukan apa yang diminta suami, maka ibu-ibu boleh menolak dengan cara yang halus. Ingat ibu-ibu, dengan cara yang halus. Jangan dibentak suaminya. Suaminya dibentak malah makin marah dia. Jadi suami itu harus halusin. Kalau ibu-ibu lagi capek disuruh sesuatu sama suami, maaf ya sayangku, bukan aku tidak mencintaimu. Udah ada suami, butuh berapa? Saya transfer sekarang. Tapi aku sedang lelah, izinkan aku istirahat sejenak. Itu kayak gitu. Jangan diminta sedikit, suami minta, Mi, ayo, diam. Lagi capek. Gimana perasaan suami kayak gitu? Nah ini pelajaran ya. Bukan sekedar candaan aja, tapi kalau misal dipraktekkan itu berbahaya sekali. Berapa kasus suami itu ingin membunuh istrinya gara-gara marah-marah nolak, nggak mau diajak begitu. Itu kan parah. Kemudian marah-marah karena dianggap tidak dihormati oleh istrinya. Banyak sekali.
Begitu pula sebaliknya, ada juga wanita yang tidak dihormati oleh suaminya, itu pembahasannya berbeda. Jadi itu taat. Nah, sekarang Ana mau sedikit cerita ya ke ibu-ibu sekalian. Ini cerita kaitannya erat sekali dengan ketaatan kepada suami. Ada seorang ustadz pernah Ana dengar ceritanya, dan cerita ini benar-benar luar biasa dahsyat sekali. Ada suami atau laki-laki yang minta tolong sama ustadz untuk menjadi penengah konfliknya sama istrinya. Dia langsung ngaku di depan ustadznya, "Ustadz, antum bisa nggak menjadi penengah konflik antara anak dan istri?" "Oh ya, nggak apa-apa, bisa insya Allah." Jadi konfliknya itu terjadi karena anak ketahuan selingkuh. Dia langsung ngaku di depan ustadznya. Plot twistnya dia ngomong, "Boleh nggak anak bawa selingkuhan anak ustadz?" Coba. Jadi mau mediasi, selingkuhannya dibawa. Setelah mediasi, suaminya cerita, "Saya tidak suka sama istri saya karena istri saya tidak pernah mengapresiasi saya dalam setiap hal yang saya lakukan." Coba bahayanya kayak gitu tuh. Jadi suami kalau misal mau baik sama ibu-ibu, ibu menjadi idaman para suami, maka setiap hal dari suami ibu-ibu apresiasi, bilang makasih, mau minta tolong bilang tolong, berlemah lembutlah dengan suami. Kadang istri itu kasar sekali sama suaminya, ngechat suaminya, "Beras habis, titik. Ingat angkat galon, titik. Jangan sampai lupa beli nasi, titik." Suami males ngelihatnya. Ada yang ngeganti kontak istrinya, dari istriku jadi kapolsek. Ini karena tidak dapat apresiasi dari istrinya. Kalau istri tidak memuji suami, pujian yang paling indah yang pantas keluar dari mulut seorang wanita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji suaminya. Puji suami ibu-ibu, beri dia apresiasi. "Makasih ya Mas, Masya Allah, kamu suami soleh banget." Coba, Anda belum dipuji aja udah ngereneng hati Anda nih. Baru dengar seperti itu aja suami udah bahagia. Suami bawa yang sedikit, "Masya Allah, semoga rezeki kita makin lancar ya Mas, kamu memang mantap." Jangan bawa yang sedikit, "Meh bede abune. Adik ini sing demen pergi." Astagfirullah. Banyak istri yang seperti itu. Gimana ya? Suami itu kayak jadi pelampiasan marahnya gitu. Padahal kalau misal di manage dengan baik, suami pasti ngerti, pasti baik ibu-ibu sekalian, pasti baik. Jadi banyak sekali nih. Kayak gini nih, akhirnya setelah mediasi ternyata selingkuhannya itu bawahannya. Kenapa dia bisa suka sama selingkuhannya? Karena dapat perhatian istrinya, orang lain yang perhatian sama dia. Coba gimana tuh? Ibu-ibu, mulai dah emosi ini udah mulai panas nih jam-jam segini nih. Jadi kalau misalkan nggak dapat apresiasi dari istri, ada orang yang mengapresiasi dia, hatinya akan condong ke sana. Memang perselingkuhan itu tidak diperbolehkan apapun alasannya, tapi yang cewek juga harus introspeksi diri. Kira-kira bener nggak seperti ini? Ya, dia diapresiasi, "Mas," dia ngomong ke bosnya, "Mas nih, Mas apa maksudnya masalah?" Dia ngomong, "Mas, aku mau libur 5 hari, kira-kira menurut kamu aku pulang nggak ya?" Dikasih saran sama atasannya. Setelah selesai libur dia diapresiasi, "Masya Allah Mas, makasih ya saranmu, karena saranmu aku dan keluargaku jadi makin baik, kamu memang pintar." Nggak dapat dari istrinya, dapat dari wanita lain. Karena ketidaktaatan istrinya terhadap suaminya, tidak hormat istrinya terhadap suaminya. Dia ngomong setelah rapat keluar, dipuji atasannya, "Masya Allah Mas, apresiasi apa namanya? Kalau ngejelasin itu apa namanya? Presentasimu bagus banget, semua kolega mengerti dan insya Allah kita akan semakin tinggi." Itu diapresiasi. Ini jangan suami udah ngasih bulanan, bulanan nggak nambah-nambah, pantesan keluarga kita gini-gini aja, benyar. Itu deh salah satu hal yang menyebabkan suami itu marah ya ibu sekalian. Ini penting untuk kita ketahui karena psikologis pria itu memang suka dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, sehingga itu membentuk hatinya. Penting tuh ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misal apa yang dia lihat membuatnya bahagia, apa yang dia dengar membuatnya cinta, tabung cintanya terpenuhi, dia nggak ngelihat cewek lain di luar. Yang ada bagaimana caranya biar sayang istrinya makin nambah sama dia. Itu ya ibu-ibu sekalian. Jadi ini memang harus kita pahami ya. Karena laki-laki itu kalau misalkan sudah bersyahwat, kemudian syahwatnya tidak pada yang halal, dalam hal ini pada selain istrinya, maka itu berbahaya sekali.
Laki-laki itu kalau misal syahwatnya itu sudah memuncak, maka 2/3 akalnya hilang. Bahkan ada sebagian psikologis yang mengatakan semua akalnya hilang. Jadi kalau udah nafsu, apapun digas sama dia. Jadi buat suami itu hanya cinta sama ibu-ibu sekalian. Dengan apa? Dengan membahagiakan matanya, membahagiakan hatinya dengan taat kepadanya. Gitu ya. Jadi hilang akal laki-laki itu hilang. Kalau misal sudah masalah syahwat, ya. Baik. Itu akal laki-laki. Kalau akal ibu-ibu hilangnya ngelihat apa? Tas mahal apa? Pergi ke mall baru hilang akalnya. Baik. Itu tentang taat. Maka taatlah kepada suami. Allah Subhanahu wa taala itu bahkan membenci ibu-ibu yang tidak bersyukur dan taat kepada, atau istri yang tidak taat kepada suaminya. Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu imra'atan la tashkuru zawjiha atau la tashkuru ala zawjiha wa hiya tastaghni minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, artinya tidak memperdulikan kepada para istri yang tidak pernah bersyukur terhadap suaminya, padahal dia butuh terhadap suaminya. Kalau Anda tanya sekarang, ibu-ibu sekalian butuh nggak sama suami ibu-ibu? Butuh. Walaupun ngomongnya dalam hati Anda dengar. Ya, karena memang kebutuhan istri itu ada di suami. Jadi kalau istri tidak ada suami, ada yang kurang gitu di dirinya. Coba ibu-ibu lihat, kalau misalkan ada cewek yang belum menikah atau cewek yang cerai sama suaminya, dia ngurus anaknya sendiri, kayak apa susahnya. Ya, jadi bersyukurlah terhadap apa yang ada di suami. Maka syarat atau ciri wanita atau istri idaman itu adalah apabila diperintah oleh suami ia taat. Memang ini panjang sekali bahasannya, cuma memang ketaatan itu sifatnya mutlak. Selama ibu-ibu bisa, bukan karena malas ya, ibu-ibu sekalian, selama ibu-ibu bisa maka taati. Nah, ini bekal untuk yang sudah menikah tapi belum taat maksimal, atau yang belum menikah untuk taat nanti kalau sama suami. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, ya, wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsihi wa malihi. Apabila suami enggak ada, maka istri menjaga kehormatan suaminya yang ada di dirinya, kemudian yang ada di hartanya. Jadi ibu-ibu sekalian wajib menjaga kehormatan suami walaupun suami sedang tidak ada. Menjaga kehormatannya itu dengan menjaga kehormatan ibu-ibu sekalian. Ya, ada cewek yang asal aja di chat sama laki-laki lain dia balas chatnya. Ya, dideketin, disenyumin sama laki-laki lain, dia balas ngedeketin, dia balas senyumin, padahal sudah punya suami. Mentang-mentang suaminya tidak ada. Ada perasaan Anda lupa bahasa syariatnya. Ada perasaan orang yang sudah menikah, kalau misal punya masa lalu ingin mengetahui masa lalunya. Ada fase seperti itu. Misal ibu-ibu dulu pernah suka sama cowok, atau cowok pernah suka sama ibu-ibu dan ibu tahu cowok tersebut. Kadang ada fase di pernikahan ibu mikirin dia dan pengen tahu tentang keadaan dia. Kira-kira fulan sekarang kayak apa ya? Nah, setan itu membisiki ibu-ibu untuk mencari jalan agar mengetahui keadaan laki-laki tersebut. Nyari di sosial media, nyari di IG, nyari di Facebook, nyari di TikTok. Nama mungkin jadi suami orang. Nama orang yang ada di masa lalu ibu-ibu, kira-kira keadaannya gimana ya? Terus ngelihat dia makin ganteng, rambutnya lebat, suami ibu-ibu botak. Nah, mulai itu setan masuk tuh. Apalagi lebat, ganteng, mukanya bersih, foto di samping Rubicon, wah makin tuh. Suami cuma pakai Supra. Nah, itu dia. Maka jaga kehormatan suami dengan menjaga kehormatan ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu itu cara menjaga suami itu dengan menjaga diri ibu-ibu sekalian. Banyak wanita yang terperangkap dalam jaring laki-laki karena suaminya tidak ada. Benar ya? Banyak nggak? Banyak. Jadi kesempatan setan untuk membisiki ibu-ibu sekalian adalah ketika suami tidak ada. Itu yang pertama, menjaga kehormatan ibu-ibu ketika suami tidak ada. Kemudian yang kedua, cara untuk menghormati suami ketika suami tidak ada dengan tidak mengumbar permasalahan rumah tangga keluar.
Mau ngomong ke tetangga, mau ngomong ke mertua, mau ngomong ke orang tua, jangan diumbar apabila masih bisa diselesaikan. Banyak sekarang ibu-ibu ada permasalahan rumah tangga, buat status di WA, buat status di FB. Dia sudah tidak mencintaiku lagi. Apakah ini tanda bahwasannya hubungan ini berakhir? Padahal apa? Laki lupa beli cabai, dibuat status sama dia. Banyak ibu-ibu yang seperti itu, mengumbar aib suaminya, itu juga tidak menghormati atau tidak menjaga harga diri suami. Jadi suami punya kekurangan diceritain ke orang lain, naudzubillah. Misal suami ada kekurangan ini, terus dia ngomong, memang tuh suamiku kayak begini, wala iyadzubillah. Ibu menggibah orang lain saja dosanya besar, apalagi menggibah suami. Yang seharusnya ibu-ibu jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kita dalam berumah tangga itu saling melindungi sebagai baju. Kalau misal ada kekurangan, baju kan melindungi dari kekurangan yang ada dalam tubuh kita. Ibu-ibu juga demikian kepada suami ibu-ibu sekalian. Kalau ada kekurangan jangan diumbar. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali sekarang ibu-ibu yang mengumbar kehidupan suaminya, disebarluaskan kemana-mana, termasuk mengumbar permasalahan rumah tangganya. Ini tidak baik ya. Kemudian dapat membuat suami itu marah, bahkan membuat rumah tangga itu buruk keadaannya. Kemarin Anda pernah ngisi kajian di semacam majelis anak muda. Kemudian ada yang bertanya, di sana dia anak muda ini udah nikah. Ini pertanyaan penting sekali buat ibu-ibu sekalian. Ustaz, apakah ada pengaruhnya saat seorang istri itu suka nonton film Korea di dalam keabsahan rumah tangga? Ana bilang ada. Jangan kita nonton hal-hal yang sifatnya tuh ekspektasi. Banyak orang nonton drama Korea kemudian membandingkan suami yang ada di drama ke suami nyatanya. Mana ada? Kayak itu dong Kim Jong Un. Astagfirullahaladzim. Ya, kayak itu dong artis Korea, ya Allah, lembut sekali sama istrinya. Mana ada orang sempurna seperti di film? Orang yang di film itu dia acting, di kehidupan aslinya marah juga dia kalau istrinya marah. Ya. Mana ada suami yang sempurna, ganteng, putih, kaya, lembut sama istri malah marah, selalu mengalah, ngasih uang belanja ndak kira-kira, ATM langsung dikasih. Kalau istri marah-marah, suami langsung, baik sayangku, engkau adalah belahan jiwaku, silahkan beli. Di mana nyari suami kayak gitu? Itu berasal dari ekspektasi yang tidak ada di realitas. Gak ada di realita. Kemudian kita jangan tergoda juga dengan sosial media. Ini bagian dari menjaga kehormatan suami kita. Jadi di sosial media itu banyak sekali orang yang pamer kemesraan, benar nggak? Ketika bermesraan sama istrinya, ngasih bunga, seolah-olah keluarga bahagia, padahal di belakang layar saling semprak juga. Itu yang ibu-ibu jadikan contoh. Langsung ngomong ke suaminya, pulang-pulang nggak bawa bunga, kayak yang di IG dong. Ya Allah karim. Itu yang jadi tolok ukur. Sebenarnya tolok ukur utama ketika kita berumah tangga adalah diri kita sendiri. Sebagai seorang istri, seberapa taat kita kepada suami, harusnya sebegitu ekspektasi kita kepada suami. Banyak orang yang ngomong, aku pengen sekali punya suami yang karakter dan kesabarannya itu seperti Nabi Ibrahim, keimanannya itu seperti Nabi Muhammad. Terus suaminya ngomong apa? Emang anti Khadijah? Itu kan namanya kita harus ngaca. Bahasa kerasnya kita harus ngaca. Maka hendaklah kita menjaga, atau ibu-ibu sekalian menjaga kehormatan suami. Orang yang paling berhak ibu-ibu jaga kehormatannya adalah suami. Jadi komunikasi itu penting sekali. Ibu-ibu itu harus berani berbicara vulgar sama suami. Apapun yang membuat ibu-ibu itu resah, bosan, yang itu adalah minus dari suami, ibu-ibu itu tambal dengan apa? Ketaatan kepada suami. Kalau misalkan mau komunikasikan dengan bahasa yang jelas. Jangan dengan Allahu Akbar, suami datang, "Mi, taruh di mana nih?" "Sana." "Ini kira-kira masalah apa?" "Nggak masak." Emang suami dukun tahu permasalahan? Dukun nggak tahu. Emang suami itu bisa baca pikiran? Kan enggak. Coba ngomong yang sebenar-benarnya. Kemudian jangan pakai bahasa isyarat dan satir kepada suami. Kadang suami nggak ngerti. Omongin aja apa yang membuat kita bahagia biar dilakuin sama suami. Ya. Misal contoh nih paling sering terjadi.
Suami lagi di perjalanan, terus nelpon istrinya. Halo Mi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dibawain oleh-oleh nggak? Nggak usah Bi, nggak usah dibawain oleh-oleh. Pas suami datang, loh, kok nggak bawa oleh-oleh? Ditanya sama suami, kenapa? Kan sudah bilang nggak itu tuh sebenarnya aku minta dibawain oleh-oleh. Gimana sih kamu nggak peka? Kadang ada sesuatu yang tidak terucap tapi diinginkan sama istri. Ucapkan ibu-ibu. Ucapkan. Ibu-ibu pengen setiap hari dibawain bunga sama suami, bilang ke suami, Bi, bisa nggak biar kehidupan rumah tangga kita makin romantis? Setiap hari pulang Abi bawa bunga. Kalau nggak bisa ya bawa Yakul lah. Kalau nggak ada bunga. Pokoknya ya Allah, Bu. Misalkan ada perilaku suami yang tidak baik-baik saja. Satu lagi Bu ya. Ini ada pertanyaan nanti ya. Baik, satu lagi nih. Ada hal yang membuat suami itu benar-benar nggak tahu apa keinginan istri. Ya. Istri tidak mau mengucapkan secara tersurat apa yang diinginkan oleh suami. Nah itu suami jadi berpikir. Sedangkan kalau ibu-ibu sekalian misal, ya, Anda mau ngejelasin ini, ada pertanyaan dari ibu-ibu yang di majelis lain. Ustaz, gimana hukumnya kita menikah atau melanjutkan pernikahan itu setengah hati karena bosan pada suami? Kita melanjutkan pernikahan hanya karena kita sayang sama anak aja. Gimana hukumnya? Kalau ibu-ibu sengaja seperti itu dosa hukumnya. Kenapa? Karena pernikahan itu harus dibungkus dengan kebaikan. Jangan sampai kita menjalani pernikahan karena keterpaksaan dan tidak mau menumbuhkan kebaikan di dalamnya. Padahal setiap kali orang nikah didoain apa? Barakallahu laka wa jama'a bainakuma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Di dalam kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat ibu-ibu itu mengganjal di dalam hati atau bosan kepada suami, bilang biar suami introspeksi. Misal suami telat bangun subuh, tidak pernah sholat di masjid, ibu-ibu mulai risih nih, kok suami kayak gini sih? Bangunin suami dengan apa? Kecupan kening, jangan digobak pakai air. Dikecup kening suami. Assalamualaikum Bi, aku seneng deh punya suami yang soleh, sholat di masjid ketika subuh. Suami langsung bangun tuh, yang niatnya poligami nggak jadi tuh. Bercanda. Nabi Muhammad poligami juga rumah tangganya langgeng, bercanda ya. Nah, panas nih biasanya kalau disebut kata itu nih. Jadi benar-benar dengan apa ya, kasih sayang dan penuh dengan kelembutan kepada suami. Koreksi dia. Misal suami tidur habis subuh, yang harusnya ibu-ibu pengen suami itu nggak tidur, ngomong, bawa dalil dengan perlahan. Jangan ngomong, kamu tahu dalil nggak? Belajar agama nggak? Itu salah. Jadi bilang, Bi, tidur setelah subuh itu kayaknya makruh, mending kita ngaji bareng yuk. Itu kan nikmat sekali rasanya itu. Daripada kita diem merengut, tiba-tiba curhat ke sosial media, bosan nikah, ya Allah karim. Nikah bosan, memang nikah tuh ada bosannya. Jadi siapapun menikah itu pasti ada rasa bosannya. 6 bulan pertama menikah dengan cinta, 6 bulan kedua menikah dengan sayang, seterusnya menikah dengan sabar. Kan gitu Bu sekalian. Jadi rumah tangga itu memang harus dibangun dengan kebaikan, sebagaimana Nabi dengan Aisyah, sebagaimana Nabi dengan istri-istri yang lain. Itu dibangun dengan kebaikan, bukan cacian dan tidak saling peduli. Jadi banyak ibu-ibu itu tidak peduli sama suaminya, itu bagian dari tidak menghormati suami. Terus akhirnya minta cerai yang lain. Kan kita saling menasihati. Jadi harus ada salah satu yang ngaji. Akhirnya diajak salah satunya juga ngaji.